Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Baik teman-teman level 8, pada pekan kali ini di mata pelajaran PKN dan IPS kita akan melakukan suatu kegiatan. Nah, pekan kali ini temanya adalah aku dan makananku. Teman-teman akan diminta melakukan beberapa kegiatan. Nah, kegiatan yang pertama, teman-teman akan diminta mencari informasi terkait peraturan yang mengatur tentang makanan. Sekali lagi ya, teman-teman diminta mencari informasi atau berasal dari sumber manapun terkait makanan yang ada di Indonesia. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, teman-teman cari satu saja peraturannya, kan banyak sekali ya, teman-teman cari satu saja, kemudian teman-teman ketik atau teman-teman pindahkan ke dalam Microsoft Word. Nah, kalau misalnya dalam satu peraturan terdapat banyak pasal, misalnya seperti yang tadi sudah Ustazah katakan, misal contohnya adalah Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 itu kan memiliki banyak pasalnya. Nah, teman-teman pilih saja satu pasal yang teman-teman pilih. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 8 Pasal sekian ayat sekian menyatakan bahwa, nah baru teman-teman tuangkan apa isi dari pasal tersebut. Jangan lupa dituangkan atau ditulis isi pasalnya dan uraian dari pasal tersebut. Nah, setelah teman-teman tadi sudah mencari informasi terkait peraturan, sekarang teman-teman akan Ustazah berikan 3 pilihan menu. Maaf, 3 pilihan makanan. Makanannya ada apa saja? Makanannya ada yang pertama nugget tempe, yang kedua ada perkedel, dan yang ketiga ada bola-bola tahu. Nah, teman-teman pilih dari ketiga makanan yang Ustazah berikan itu. Kemudian untuk diapakan, nanti teman-teman akan menganalisis mengenai makanan-makanan tersebut. Menganalisisnya tentang apa saja. Nah, setelah teman-teman sudah menentukan makanannya, misalnya teman-teman sudah menentukan nugget tempe. Dari 3 tersebut teman-teman pilih nugget tempe. Teman-teman kemudian berikan alasannya mengapa kalian memilih nugget tempe di antara 3 tersebut. Misalnya, menu yang saya pilih adalah nugget tempe karena tempe merupakan makanan khas Indonesia serta banyak tempe. Nah, teman-teman kembangkan dalam bentuk narasi. Setelah itu, ketika teman-teman sudah menuangkan alasan teman-teman, kemudian selanjutnya adalah teman-teman menganalisis produksi dari menu yang teman-teman pilih. Kalau tadi contohnya adalah nugget tempe, misalnya nugget tempe itu bahan bakunya apa saja? Berarti ada kedelai, kemudian misalnya ada air, ada tepung, dan sebagainya. Kemudian teman-teman analisis pula alat dan bahannya susah atau tidak untuk diambil. Maksudnya alat dan bahannya itu mudah didapat atau tidak di lingkungan teman-teman. Nah, setelah teman-teman menganalisis produksinya, teman-teman menganalisis apakah nugget tempe atau menu yang teman-teman pilih memiliki nilai jual di pasar atau tidak. Maksudnya adalah nugget tempe atau menu yang teman-teman pilih bisa laku atau tidak kalau misalnya teman-teman jual. Nah, setelah teman-teman menganalisis mengenai nilai jual, teman-teman juga menganalisis apabila jika nugget tempe atau menu yang teman-teman pilih itu diproduksi dalam jumlah besar, apakah berpengaruh terhadap kelangsungan hidup atau berpengaruh terhadap pendapatan dari keluarga.
Nah, berarti teman-teman membayangkan, misalnya tadi nugget tempe, kalau misalnya nugget tempe ini saya buat kemudian dalam jumlah besar, misalnya sehari bisa ratusan atau sampai ribuan, apakah berpengaruh terhadap saya dan keluarga atau tidak? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Misal, jika iya, tentu aja nugget tempe kalau misalnya diproduksi dalam jumlah yang besar akan mempengaruhi pendapatan saya dan keluarga. Misalnya saya jual dengan harga 8.000 per kotak. Nah, 8.000 misalnya sehari teman-teman bisa memproduksi 100. Nah, 8.000 kali 100. Ya berarti berapa teman-teman kembangkan. Nah, jika tidak juga kenapa? Misalnya jika tidak, tentu saja tidak karena tempe itu kan murah jadinya balik modal aja enggak. Misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah menganalisis pengaruh terhadap pendapatan atau kelangsungan hidup keluarga, teman-teman analisis juga apakah produk teman-teman, contohnya tadi nugget tempe, cocok untuk semua kalangan atau tidak. Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Misalnya, kalau iya, tentu aja nugget tempe cocok untuk semua kalangan, dari mulai balita sampai lansia, cocok karena tempe itu menyehatkan dan sebagainya. Atau jika teman-teman punya pemikiran lain, oh tidak, nugget tempe itu nggak baik buat anak balita, baiknya itu untuk anak seusia dari sekian sampai sekian. Tidak apa-apa, teman-teman tuangkan semua pendapat teman-teman. Kemudian selanjutnya ketika teman-teman sudah menganalisis selera atau cocok ketidakcocokan, teman-teman juga menganalisis yang terakhir adalah apakah nantinya jika produk teman-teman dalam artian tadi nugget tempe atau menu yang teman-teman pilih lainnya akan bisa menjadi makanan khas Indonesia atau tidak. Kemudian apakah bisa produk teman-teman itu diekspor ke luar negeri kemudian dinikmati oleh masyarakat internasional. Contohnya tadi adalah nugget tempe. Teman-teman bayangkan apabila nugget tempe yang teman-teman buat ini bisa menjadi makanan khas Indonesia atau tidak. Kemudian apakah nugget tempe yang teman-teman buat bisa teman-teman kirimkan ke luar negeri dan apakah responnya baik atau tidak. Nah, kalau teman-teman belum ada bayangan tentang respon dari orang-orang di luar Indonesia mengenai tempe, teman-teman bisa searching-searching di YouTube. Nah, banyak ya, misalnya orang luar negeri makan makanan khas Indonesia, tempe. Nah, teman-teman di situ bisa lihat dari raut wajahnya, dari reviewnya, suka atau tidak. Nah, semua kegiatan itu teman-teman ketik di Microsoft Word, atau jika teman-teman mengalami kesulitan, boleh ditulis, kemudian nanti difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Nah, semua yang tadi Ustazah poin-poinnya, teman-teman boleh cari dari sumber manapun. Boleh dari buku, boleh pula dari internet, boleh pula dari artikel atau dari YouTube tadi. Tapi harus diperhatikan bahwa kegiatan atau tugas yang Ustazah berikan ini adalah mengenai diri teman-teman atau pendapat dari teman-teman, yang berarti otomatis tulisan, paragraf ataupun narasinya itu adalah kata-kata dari teman-teman sendiri. Boleh mencari dari sumber manapun boleh, tapi teman-teman tulis intisarinya saja sesuai dengan yang teman-teman dapati. Jadi tidak asal misalnya teman-teman lihat di Google satu artikel kemudian di copy paste, kemudian cari lagi di buku kemudian di copy paste. Tidak ya. Tapi harus menggunakan kata-kata sendiri. Nah, oke, itu adalah kegiatan untuk mata pelajaran PKN dan IPS. Dijadikan satu dokumen saja, maksudnya satu Microsoft Word, satu file. Boleh untuk lembarnya terserah dan bebas. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.